Luruskan, sopnya diluruskan, sopnya lagi, ini maju lagi mbak. Sopnya diluruskan, sopnya diluruskan, sopnya diluruskan. Ini segini maju lagi mbak, sopnya diluruskan, mbak. Sopnya diluruskan, sopnya diluruskan mbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala'allakum tashkurun. Dalam beberapa kitab tafsir Al-Quran disebutkan bahwa takbir yang dimaksud pada ayat tersebut adalah takbir yang disunahkan pada Idul Fitri, sebagaimana yang diyakini oleh para ulama kita. Jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melafalkan takbir dengan begitu lantang harus diiringi dengan wujud penghambaan bahwa Allah lah yang maha besar. Kita kecil sekecil-kecilnya, kerdil sekerdil-kerdilnya. Besar kecil bukan semata fisik. Kita ukurannya yang kurang dari 2 meter, lebar tak lebih dari semeter. Lebih dari itu, kita adalah kecil sebagai makhluk, kecil jiwanya, kecil otaknya, kecil segala-galanya. Dalam arti lain, kita adalah makhluk yang serba terbatas karena saking kecilnya. Dengan merasa diri bahwa kita ini kecil, wujud penghambaan kita kepada Allah yang maha besar, sebagaimana yang dilafalkan kita dalam takbir, tentu akan terus bertumbuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang berbahagia, takbir tersebut sebagai bentuk pengagungan kita atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahkan kepada kita, apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada kita, dan karenanya kita harus bersyukur. La'allakum tashkurun. Sebab tujuan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini tidak lain adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbilang itu, khususnya nikmat berupa hidayah iman dan Islam. Nikmat kita dapat melaksanakan ketaatan. Sebab sebagaimana hakikatnya Idul Fitri, kita dikembalikan kepada kefitrian, yang artinya kembali suci. Dalam arti kita kembali kepada agama Islam, kita kembali suci, kita kembali menjadi orang yang bersih tanpa noda-noda dosa. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap malam di bulan Ramadan ada 1 juta orang yang dibebaskan api neraka. Di akhir Ramadan ada puluhan juta orang yang lagi dibebaskan dari api neraka. Puncaknya adalah pada hari ini, hari raya Idul Fitri. Siapa yang dibebaskan dari api neraka pada hari tersebut, maka baginya kembali fitri. Namun bagi yang tidak, maka itu merupakan bencana dan ancaman yang berbahaya. Ini juga menjadi hal lain yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi bagian dari jutaan orang itu, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Jamaah yang berbahagia, bersyukur bukan sekadar melafalkan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Lebih dari itu, bersyukur berarti melanjutkan ketaatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan di bulan-bulan berikutnya. Kita yang telah biasa meningkatkan tadarus Al-Quran, ada yang sudah sekali hatam dalam 1 bulan Ramadan, ada yang sudah 2 kali, 3 kali, atau bahkan berkali-kali hatam. Perlu diteruskan. Selain terus memperbaiki bacaan Al-Quran agar semakin enak didengar dan sesuai dengan kaidah tajwid, kita juga perlu memperdalam wawasan pengetahuan kita mengenai Al-Quran itu, mendalami makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini agar dapat membentuk perilaku kita menjadi lebih baik ke depannya. Sebab sebagaimana disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa syukur berarti menggunakan kenikmatan sesuai tujuan penciptaannya. Lisan melawakan hamdalah, hati menyengaja berlaku baik dan menyembunyikannya.
dan anggota tubuh lainnya maksimalkan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjalankan ketaatan serta takut untuk menggunakan kenikmatan tersebut dalam kemaksiatan. Jamaah yang berbahagia, puasa juga mengajarkan kita untuk berempati dan simpati kepada saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Tak ayal kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Tentu yang diharapkan tidak selesai di sana, melainkan empati, simpati, dan perhatian kita kepada sesama senantiasa dijaga. Begitulah hakikat kita beridul fitri. Idul fitri bukanlah akhir dari Ramadan. Idul fitri justru menjadi momentum berlanjut dari kebaikan-kebaikan yang telah kita terahkan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala memang sudah diampuni. Tetapi hubungan dengan sama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Karenanya kita harus mohon dan membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, saudara, kerabat, tetangga, dan handai taulan yang kita kenal. Dengan begitu tujuan puasa kita semua ini yakni agar bertakwa insya Allah dapat terwujud. Jika amalan-amalan baik tersebut dapat kita lanjutkan tidak hanya di bulan Ramadan tetapi di bulan-bulan yang biasa kita lalui. Selama nafas kita masih di kandung badan, semoga semua dosa-dosa kita diampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.